Kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Ningsih dan Indri Apriani serta Dewi Kurniasih. Kami akan melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.6. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Harmizul dan pengajar praktik Bapak Sudrajat. Bapak Sugianto. Bagaimana proses praktik coaching yang kami laksanakan? Mari disimak berikut ini. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Tumben sekali mengajak kita ketemu di sini. Jadi gini Bu Yuli, sebelumnya saya mohon maaf nih ya mengganggu waktunya Bu Yuli. Iya, tidak apa-apa. Nah, jadi gini Bu, saya kan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Ratna. Nah, saya minta bantuan Bu Yuli untuk menjadi pengamat atau observer ketika saya melakukan coaching nanti. Seperti itu. Ya. Dengan siapa Bu Indri akan melaksanakan coaching ini? Dengan Bu Ratna, rekan sejawat saya. Iya. Kira-kira Bu Juli hari ini ada waktu tidak nih? Untuk hari ini insya Allah saya ada waktu untuk Bu Indri. Ya, terima kasih banyak. Untuk kegiatan coaching nanti apa yang harus saya lakukan? Maksudnya saya menilainya dalam hal apa begitu? Oh iya, jadi begini Bu, selama proses coaching nanti, saya ingin meminta bantuan Bu Yuli untuk menilai yang ingin saya kembangkan, seperti itu. Mulai dari gaya bicara, kemudian intonasi dalam memberikan pertanyaan. Setelah coaching nanti mengutarakan apa yang dibicarakan terhadap saya, seperti itu. Jadi nanti saya menilai dalam hal gaya bahasa, intonasi yang dilakukan Bu Indri bersama dengan Bu Ratna. Iya, betul Bu. Untuk kompetensi yang akan Bu Indri capai itu apa ya Bu Indri? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Jadi kompetensi diri yang ingin saya kembangkan ketika saya melaksanakan coaching nanti, saya ingin menjadi pendengar yang baik. Saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa ketika coaching mengutarakan permasalahannya untuk mengambil solusi secara mandiri. Baik. Itu, berarti Bu Indri ingin mengembangkan kompetensi yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh coaching nanti ya. Iya. Baik Bu Indri, untuk fokus yang akan diobservasi itu apa ya Bu Indri? Jadi ketika saya memberikan respon kepada coaching, fokusnya saya itu bagaimana, seperti apa respon saya kepada coaching, seperti itu. Baik, berarti fokusnya tentang bagaimana Bu Indri merespon dan mendengar coaching begitu? Iya Bu. Baik Bu Indri, kemudian untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dicapai, bagaimana saya dapat melihatnya Bu Indri? Oh iya, jadi saya ingin menjadi pendengar yang baik. Indikatornya adalah saya ingin coaching itu merasa nyaman, berbicara dengan saya, terbuka, dan mengungkapkan permasalahannya atau unek-uneknya, dan saya juga bisa memancing atau menggali coaching tentang permasalahannya sehingga nantinya coaching ini akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu Bu Yuli. Berarti nanti indikator ketercapaiannya
Koci itu akan nyaman begitu ya, nyaman menyampaikan permasalahan yang sedang Koci hadapi, begitu. Iya, betul, Bu. Jadi, kira-kira hari ini Bu Yuli bisa ya? Ya, Ada siap waktu? Putri. Iya, jika Bu Yuli bisa, saya mohon izin mau menghubungi rekan sejawat saya Bu Ratna terlebih dahulu. Oh ya, monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Ratna. Bu Ratna, ini kebetulan saya ada waktu. Bu Ratna bisa datang ke Kemit. Saya kebetulan sudah di Kemit. Saya tunggu ya Bu Ratna. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepertinya sudah datang. Oh iya, itu Saya. rekan sejawat saya. Oh iya, monggo Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah sehat. Bu. Iya. Bu Ratna ya. Iya, ini rekan sejawat saya Bu Ratna. Bu Ratna, sebelumnya mohon maaf nih ya. Kemarin kan Bu Ratna menghubungi saya ya, katanya Bu Ratna ini punya permasalahan atau unek-unek yang ingin dibicarakan kepada saya. Nah, kebetulan hari ini saya ada waktu. Tetapi mohon maaf sebelumnya nih, saya meminta bantuan Bu Yuli untuk menjadi pengamat atau observer ketika kita melakukan bincang-bincang nanti. Kira-kira Bu Ratna setuju tidak? Oh, setuju sekali Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya semuanya Bu Indri maupun Oh Bu iya. Yuli ya. Iya. Ya, Bu. Sebenarnya apa sih permasalahan yang ingin Bu Ratna ceritakan kepada saya? Ya Bu Indri nih, sebenarnya dari dulu saya sudah pengen sekali bercerita sama Bu Indri supaya permasalahan unek-unek dalam hati saya itu bisa saya curahkan gitu Bu Indri. Jadi intinya pembicaraan kita nanti ini ya, bincang-bincang kita nanti ini, Bu Ratna ini nanti akan mendapatkan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang Bu Ratna hadapi ya. Betul, Iya. betul sekali Bu Indri. Jadi Iya. saya berharap bincang-bincang kita kali ini akan mendapatkan solusi permasalahan dari apa yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Indri. Sebenarnya apa sih permasalahan yang sedang Bu Ratna rasakan saat ini? Yang menjadi Gimana ya, Bu? unek-unek, iya. Saya Kenapa? mulai dari mana ya? Silahkan terbuka saja, enggak apa-apa. Bercerita saja. Iya, baik ya Bu. Saya mencoba ya Bu. Iya. Saya coba beranikan diri supaya hati saya jadi lega. Saya juga dapat solusi dari permasalahan saya sehingga saya itu nggak kepikiran terus nantinya ini Bu. Iya, silahkan. Iya. Baik Bu Indri. Sebenarnya begini Bu, saya memiliki teman sejawat yang sulit untuk mengembangkan kompetensi dirinya Bu. Saya sudah berusaha untuk memberikan contoh sekaligus mengajak, tetapi sepertinya rekan sejawat saya ini sulit untuk mengembangkan kompetensi dirinya itu Bu Indri. Oh, jadi Bu Ratna ingin mengajak rekan sejawat Bu Ratna untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Jadi itu ya Betul. masalahnya. Ya betul sekali Bu Indri. Oh iya. Saya sangat berharap teman sejawat saya itu dan teman-teman yang lain juga dapat mengembangkan kompetensi dirinya itu, yang mana hal itu nantinya akan berpengaruh terhadap jenjang karir selanjutnya ke depannya gitu. Oh ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Ratna. Lah, kalau misalkan Bu Ratna, saya ingin bertanya, kalau dalam skala penilaian rentang antara 1 sampai 10, nah, kira-kira Bu Ratna ini ada di posisi berapa? Kalau saat ini saya rasa saya ada di posisi poin ke-7 Bu Indri. Oh, berarti dari angka 7 ini menurut Bu Ratna sendiri, kekuatan apa yang bisa mencapai tujuan untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat Bu Ratna tadi? Saya merasa kekuatan yang ada pada diri saya ini saat ini Bu, saya sudah memiliki semangat untuk mengajak dan memotivasi rekan sejawat dengan mengikuti berbagai pelatihan baik secara daring maupun luring. Nah, yang ini yang dapat meningkatkan kompetensi diri tersebut tadi Bu. Oh ya, sangat luar biasa sekali ya. Nah, sebenarnya kalau menurut Bu Ratna sendiri, kompetensi diri itu apa ya? Kalau menurut saya Bu, kompetensi diri itu kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki seseorang
untuk mampu mewujudkan impian ya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengasah potensi diri tersebut. Karena kita sebagai seorang diri, kompetensi diri yang harus dikembangkan itu meliputi ada kompetensi kepribadiannya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik maupun kompetensi sosial, Bu. Itu menurut saya. Oh ya. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira prioritas utamanya yang mana yang mau Bu Ratna kembangkan? Saya sangat mengharapkan rekan sejawat saya ini mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya, Bu. Ya, untuk meningkatkan kompetensi profesional itu contohnya dengan mengikuti kelas, workshop, seminar maupun kegiatan atau program-program yang berkaitan dengan pendidikan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya itu adalah program guru penggerak, Bu. Jadi ketika kita mengikuti program atau mendaftar pelatihan tanpa paksaan atau tanpa diperintah oleh orang lain, itu sudah salah satu bentuk kesadaran diri yang akan meningkatkan ataupun mengembangkan kompetensi diri pada diri kita. Oh ya, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Ratna sudah ada gambaran ya nantinya mau seperti apa ya. Lah kira-kira dalam melaksanakannya seperti yang Bu Ratna sebutkan tadi, ada hambatannya tidak? Kalau hambatan itu ada, Bu. Hambatannya pertama itu saya setelah alami itu saya sulit untuk memunculkan kesadaran diri pada rekan sejawat saya itu tadi, Bu. Oh ya, ya. Kemudian kira-kira mau dimulai kapan nih Bu Ratna akan mulai mengajak rekan sejawat Bu Ratna untuk mengembangkan kompetensi dirinya? Saya harap dalam waktu dekat ini saya akan segera mengajak rekan sejawat saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di CPKB dan mengikuti program calon guru penggerak di angkatan selanjutnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa ya. Jika nantinya Bu Ratna itu sudah melaksanakan ya, lah kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu Ratna? Ukuran keberhasilannya itu tentu saja ketika teman sejawat saya itu mau mengikuti pelatihan atau seminar ataupun program yang dilaksanakan oleh pemerintah, contohnya tadi calon guru penggerak itu, Bu, dengan kesadaran dirinya tanpa harus saya paksa gitu. Oh ya baik ya. Semoga nantinya berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Ratna ya. Iya. Lah sebagai bentuk tindak lanjut nih supaya rekan sejawat Bu Ratna ini dapat mengembangkan kompetensi dirinya. Apa selanjutnya yang akan Bu Ratna lakukan? Yang akan saya lakukan selanjutnya, Bu, mungkin saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pendekatan langsung dengan rekan sejawat saya ini, Bu Indri. Nah, untuk berkoordinasi Masih gerung-gerung. ya, suaranya pasti ngaruh. Iya sih. Kejajal dalam kayak apa? Ya. Tadi kan Bu Ratna sudah menyebutkan akan melakukan koordinasi ya dengan kepala sekolah, rekan sejawat seperti itu. Lah, kan ini butuh komitmen nih. Nah, untuk melakukan komitmen tersebut, untuk menjaga komitmen tersebut, siapa saja yang akan membantu Bu Ratna dalam mewujudkannya? Untuk membantu saya, tentu saja ini saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang lain, Bu, sesegera mungkin untuk dapat menindaklanjutinya. Oh iya. Berarti
dari bincang-bincang kita ini, kira-kira Bu Ratna sudah ada solusinya ya dari permasalahan yang Bu Ratna tadi alami? Betul Bu, saya sekarang sudah mulai lega menyampaikan permasalahan saya, dan saya juga sudah bisa menemukan solusi apa yang menjadi masalah saya ini Bu. Oh iya, iya. Ya semoga nanti apa yang sudah Bu Ratna rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian rekan sejawat Bu Ratna juga nantinya mempunyai kesadaran diri untuk mengembangkan kompetensinya ya. Dan tidak hanya rekan sejawat Bu Ratna saja yang ada di sekolah Bu Ratna ya, tapi rekan sejawat yang lain. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Indri, ini waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk saya melaksanakan coaching ini, sehingga saya jadi terbantu mampu menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima Ya, kasih sekali lagi. sama-sama Bu Ratna. Dan mohon maaf, saya mohon izin untuk mendahului karena masih ada kepentingan yang lain. Terima kasih Oh banyak iya sekali lagi, ya Bu Ratna, Indri. semoga Dan sukses terima ya kasih, dengan Bu, apa yang sudah Bu Ratna ditemani rencanakan. kita berdua. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Indri. Ya, monggo. Wah, luar biasa sekali Bu Indri untuk kegiatan coaching hari ini. Bu Indri terlihat sangat baik. Bagaimana nih perasaan Bu Indri sekarang? Alhamdulillah ya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang saya rasakan sekarang saya lebih plong, lebih lega. Kemudian saya juga sangat senang karena kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi menurut saya itu sudah tercapai seperti itu Bu Yuli. Ya baik Bu Indri, tadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan itu ada beberapa catatan ya. Di antaranya sesuai yang Bu Indri inginkan, jika Bu Indri itu sudah menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa ya, sehingga coach pun terlihat sangat nyaman dalam menyampaikan unek-unek permasalahannya, dan Bu Indri sangat terlihat sekali kompetensi yang Bu Indri harapkan. Untuk selanjutnya, kira-kira Bu Indri itu ingin mengembangkan kompetensi apa selanjutnya dalam kegiatan coaching? Oh ya, jadi walaupun tadi sebenarnya sudah sedikit ada perkembangan ya Bu, tapi saya sebenarnya masih banyak kekurangan lah. Yang ingin saya kembangkan terutamanya adalah ketika saya bisa menggali dengan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu pada coach itu. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Indri selanjutnya yaitu tentang Tadi pertanyaan yang berbobot, menggali pertanyaan menggali yang berbobot pertanyaan kepada yang coach. berbobot kepada coach. Iya. Baik Bu Indri, semoga kegiatan coach yang akan Bu Indri lakukan berikutnya berjalan lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang saya lakukan tadi dengan Bu Ratna. Jangan bosan-bosan ya Bu Yuli ketika nanti saya minta bantuan Bu Yuli lagi. Sama-sama Bu Indri, di sini saya juga banyak belajar dari kegiatan coaching yang Bu Indri lakukan bersama dengan Bu Ratna. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Indri. Iya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu. Iya. Mohon maaf ya Bu Indri, ini masih ada catatan, mungkin nanti bisa dibaca secara detail tersendiri. Monggo catatannya. Oh iya, terima Kemudian kasih. saya juga masih ada kegiatan yang lain, mohon untuk berpamitan terlebih dahulu Bu Indri. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ya, Yuli. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Ini Bu Yuli sehat, alhamdulillah ya. Iya. Gimana Bu? Ini katanya Bu Yuli mau melaksanakan proses coaching ya.
Iya Bu, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching dengan rekan saya, Bu Indri namanya. Kemarin Bu Indri sudah bercerita kepada saya, katanya Bu Indri ada permasalahan yang ingin disampaikan. Oh, seperti itu. Terus apa yang bisa saya bantu nih, Bu? Nah, untuk permasalahan yang akan disampaikan nanti, saya minta bantuan kepada Ibu Ratna supaya melaksanakan pengamatan atau observasi pelaksanaan coaching yang akan kami laksanakan. Oh Gitu. ya, seperti itu ya. Jadi Bu Yuli meminta saya nanti untuk menjadi observer Iya, ya atau betul pengamat sekali. ya Iya. atas nanti proses coaching yang nanti Iya. Bu Yuli sama Bu Indri Bu ya, Indri, Bu Indri iya. lakukan. Oh, jadi ini sudah siap Bu Yuli. Insya Allah sudah siap. Nah, Bu. terus apa saja nih tadi yang sudah Ibu persiapkan oleh Bu Yuli tadi? Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oh, seperti itu ya. Sebelum nanti proses coaching dilaksanakan nih, nanti saya ada beberapa pertanyaan dulu nih nanti buat Bu Yuli nih ya. Iya Bu. Yang pertama nih Bu, nanti saat proses coaching tadi, nanti yang akan dilaksanakan, apa yang harus saya nilai nanti Bu Yuli? Dalam proses coaching nanti, saya itu ingin Bu Ratna menilai saya itu apakah kegiatan coaching nanti itu sudah sesuai alur tirta atau belum Bu. Oh, oke, baik. Jadi dari alur tirta yang sudah Bu Yuli tadi sebutkan ya, Iya. proses coaching itu tadi, kompetensinya yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli itu apa itu Bu? Jadi dalam proses coaching nanti, saya itu ingin menjadi pendengar yang baik Bu, sehingga nanti kan saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya rekan saya mampu menemukan sendiri ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Indri rasakan atau Bu Indri sedang hadapi begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Yuli nanti itu menjadi pendengar yang aktif ya, yang baik betul ya, sekali. agar nantinya Bu Yuli itu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu ya, sehingga nanti si coach mampu menyampaikan ya permasalahannya itu dengan baik dan menemukan solusi sendiri. Tapi secara fokusnya Bu, yang harus saya amati nantinya yang lebih spesifik itu pada apanya ini Bu? Yang lebih spesifik itu Bu. Jadi ketika nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti dapat dilihat dari responnya dengan baik, sehingga maksudnya respon saya terhadap coach itu dengan baik, sehingga coach nanti dapat menemukan ide-ide dari permasalahannya Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi ingin mengetahui nantinya responnya ya, yang baik itu sebagaimana ya. Jadi untuk lebih meningkatkan kompetensi spesifiknya dari Bu Yuli itu yang dikembangkan itu dengan responnya dan kemudian supaya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot nantinya ya Bu. Oh baik. Nah kalau seperti itu untuk mengetahui indikator ketercapaiannya nanti dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Yuli itu nanti saya melihat dari apanya itu Bu, indikator ketercapaiannya. Jadi dari respon coachingnya tersendiri nanti Bu. Jadi apakah coachingnya nanti mampu mengeluarkan ide-idenya dengan baik, dengan lancar, dengan nyaman, serta komunikatif Bu. Dan dapat menyampaikan permasalahan itu tanpa ada keraguan sedikit pun, begitu mengalir. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti yang harus saya amati di sini dari proses
Koci itu dari alur ceritanya itu bagaimana ya, kemudian yang akan ditingkatkan oleh Bu Yuli itu nanti dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa merespon Koci dengan baik Iya, ya, benar seperti sekali. itu ya. Oke, jadi ini saya sudah tahu nih ya yang harus saya amati dari proses coaching nanti yang akan Bu Yuli lakukan bersama Bu Indri. Sudah siap Bu Yuli? Ya, siap Bu. Oke, kalau seperti itu silakan nanti saya akan amati proses coaching yang Bu Yuli dan Bu Indri laksanakan. Baik Bu. Oke, silakan, monggo. Bu Indri sudah siap kita melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu. Jadi meneruskan permasalahan yang kemarin yang sudah Bu Indri ceritakan ya. Iya betul. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, saya ini punya unek-unek atau masalah Bu yang mengganggu pikiran saya, seperti itu Bu. Oh, jadi di sini dengan pertemuan kita ini Bu Indri mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang sedang Bu Indri hadapi, begitu maksudnya? Iya betul Bu, jadi nanti pada pembicaraan kali ini saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Bu Indri hadapi. Boleh saya bertanya Bu? Iya boleh Bu. Di sekolah posisi Bu Indri itu sebagai apa ya? Ya, saya sebagai wali kelas 4. Selain sebagai wali kelas, saya juga bendahara POS, kemudian pembina pramuka dan pembina kesenian. Wah, luar biasa sekali Bu Indri ya, sungguh multi talent ya. Kalau dilihat berdasarkan kekuatan Ibu yang sudah dimiliki, kira-kira Bu Indri ini ada di posisi berapa Bu? Kalau saya berada di posisi 7 mungkin. Wah, Bu. itu sudah sangat bagus ya Bu. Baik Bu Indri tadi kan menyampaikan Bu Indri pada angka ke-7 ya. Iya. Nah, berdasarkan kekuatan-kekuatan yang sudah Bu Indri miliki, menjadi pembina pramuka, pembina kesenian, kira-kira kekuatan apa yang Bu Indri akan gunakan sebagai penyemangat siswa Bu Indri supaya dapat kembali bersekolah lagi, begitu Bu? Iya. Jadi saya itu ingin mengajak anak tersebut itu untuk aktif di kegiatan ekstrakurikuler, terutama di bidang kesenian Bu, karena memang anak tersebut itu sebenarnya itu suka di bidang kesenian, ada bakat di bidang kesenian. Nah nanti dengan mengikuti kegiatan tersebut setidaknya nanti akan menumbuhkan rasa motivasi anak untuk mau ke sekolah lagi, seperti itu Bu. Jadi dengan motivasi tersebut siswa jadi bersemangat lagi untuk datang ke sekolah ya Bu? Iya betul Bu, jadi harus menumbuhkan rasa semangat pada diri anak tersebut terlebih dahulu. Oh baik Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi sepertinya sudah detail ya. Kira-kira rencana yang akan Ibu laksanakan pada selanjutnya apa itu Bu? Ya, jadi saya ini ingin pertama koordinasi dengan orang tuanya Bu, yaitu ibu dan kakeknya, karena faktor utama dari anak tersebut sering tidak masuk ke sekolah ini adalah karena dari kakeknya. Dan sebelumnya anak ini memang korban broken home Bu, jadi memang dia itu tidak punya ayah dari kecil seperti itu, mungkin butuh sosok ayah lah. Di sini yang sebagai sosok ayah itu kakeknya, tetapi kakeknya itu justru di sini sering mengajak anak tersebut untuk tidak sekolah seperti itu Bu. Contohnya seperti diajak ke sawah, diajak memancing seperti itu. Kemudian selain ke kakeknya juga saya ingin koordinasi dengan ibunya juga. Setidaknya ibunya memang kan di sini kerja Bu, harian, berangkat pagi pulang sore seperti itu. Saya kepingin ibunya juga ada perhatian khusus lah untuk anak-anaknya, karena mungkin karena ibunya berangkat pagi jam 6 sudah berangkat, sedangkan anak mungkin sudah di rumah belum siap, akhirnya diajak oleh kakeknya justru malah ikut kakeknya, nggak berangkat sekolah. Saya pingin ibunya itu sebelum berangkat kerja setidaknya anak itu sudah siap pergi ke sekolah Bu, seperti itu. Ibaratnya sudah mandi, sudah sarapan, kemudian kalau bisa mungkin diantar juga oleh ibunya seperti itu. Setidaknya kan ada rasa perhatian dari ibunya untuk anaknya tersebut, sehingga
anak itu merasa ada support dari orang tuanya seperti itu. Dari rencana yang sudah Bu Indri sampaikan, kira-kira ada hambatan atau tidak dalam melaksanakannya? Ya, kalau hambatan sih pasti ada Ibu, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya hambatan tersebut juga dapat diatasi. Dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Indri rencanakan, apakah Bu Indri membutuhkan bantuan orang lain, Bu? Ya, saya butuh Bu. Yang pertama yaitu saya nantinya akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga, dan teman-temannya juga. Untuk kepala sekolah, bagaimana saya ingin mendampingi saya ketika besok saya ke rumah orang tuanya untuk menemui kakek dan ibunya. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat, kebetulan dia juga senang di mata pelajaran olahraga, terutama saya ingin memberikan support lah supaya tetap berangkat. Jadi jangan hanya berangkat ketika jam olahraga saja seperti itu. Dan teman-temannya juga tetap memberikan motivasi dan semangat pada anak tersebut. Ya, jadi dari rencana yang Bu Indri akan lakukan, prioritas yang utama yang akan Ibu Indri laksanakan terlebih dahulu itu yang mana? Ya, prioritas utamanya saya ingin memanggil anak tersebut, Bu. Saya ingin berbicara dari hati ke hati, apa sih kendalanya, kenapa anak tersebut itu tidak mau berangkat sekolah. Kemudian nanti selanjutnya saya ingin bertemu dengan ibu dan kakeknya seperti itu. Nah, setelah itu saya juga tadi meminta bantuan rekan-rekan semuanya untuk selalu mensupport kepada anak tersebut. Jadi kapan akan dilaksanakan? Ya, kalau bisa sih secepatnya Bu, karena dalam minggu ini anak ini baru berangkat sekitar 2 hari. Jadi rencana saya ya lusa besok saya pingin ke rumahnya, pingin bertemu dulu dengan anaknya tersebut. Lusa besok ya. Jadi untuk ukuran keberhasilan rencana Bu Indri itu apa ya? Ya, jadi ukuran keberhasilan dari apa yang saya rencanakan yaitu saya pengen anak tersebut itu mempunyai kesadaran akan pentingnya sekolah. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut supaya bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan anak tadi, untuk bakal hidup di hari tua nanti seperti itu. Dengan adanya kesadaran diri nanti kan akan menumbuhkan rasa semangat dan motivasi untuk sekolah kembali. Iya Bu, benar sekali. Seperti yang Bu Indri sampaikan ya. Semoga rencana Ibu yang sudah direncanakan nanti dapat jalan dengan lancar ya Bu. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya itu kira-kira apa ya Bu? Ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya nanti akan selalu memantau anak tersebut Bu, supaya mempunyai kesadaran diri akan pentingnya pendidikan dan nanti kelak itu tidak akan terulangi lagi kejadian seperti ini Bu. Seperti itu. Jadi syukur-syukur itu anak tersebut bisa sampai kuliah dan bekerja sesuai dengan apa yang anak tersebut cita-citakan. Gitu. Ya Bu, baik. Berarti utamanya anak ini harus mempunyai kesadaran dari dalam dirinya. Iya betul. Selain kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu, ada siapa lagi Bu yang kira-kira akan membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana ini? Ya, yang pertama orang tua dan anak-anak. Yang utama adalah orang tuanya terlebih dahulu karena bagaimanapun support anak itu adalah dari orang tuanya seperti itu. Kemudian teman-teman satu kelas dan di sekolahnya seperti itu. Dengan dukungan teman-teman dari satu kelasnya nantinya akan memberikan semangat atau motivasi kembali untuk anak tersebut mau sekolah lagi. Ya Bu, sepertinya rencana yang sudah Bu Indri susun itu sudah sangat baik sekali ya Bu. Semoga apa yang sudah Bu Indri rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, Dan siswanya juga nanti bisa semangat lagi untuk datang ke sekolah ya Bu. Berarti dari perbincangan kali ini sebenarnya Ibu sudah mendapatkan kesimpulan ya dari rencana yang akan Bu Indri laksanakan. Ya Bu, saya sudah ada gambaran atau solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Ya terima kasih banyak ini Bu Yuli atas waktunya, atas solusinya dan pencerahannya juga, dan Bu Ratna juga ya. Terima kasih sudah menjadi observer
saya dengan Bu Yuli. Ya, luar biasa sekali Bu Indri. Solusinya sudah bagus Bu Ratna. Ya mungkin itu saja Bu Yuli, Bu Ratna. Karena saya ada kepentingan, saya terlebih dahulu pamit. Ya. Oh iya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ya, Assalamualaikum Indri. Bu Ratna, Bu Sukses selalu. Yuli. Iya. Wah, selamat dulu nih Bu Yuli, gimana tadi proses coachingnya rasanya? Ya, rasanya senang Bu dapat membantu menyelesaikan rekan saya menemukan solusi masalah yang sedang dihadapi Bu. Oke, luar biasa sekali Bu, dari praktek coaching tadi yang sudah Bu Yuli laksanakan ya, saya amati tuh sudah sangat berjalan dengan baik ya. Oh, terima kasih Bu. Nah, menurut Bu Yuli sendiri nih, apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching yang tadi Bu Yuli lakukan sama Bu Indri itu tadi Bu? Jadi ketika proses coaching tadi saya sudah secara penuh mendengarkan apa yang Bu Indri sampaikan ya, sehingga dengan sebagai pendengar aktif saya menjadi mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, sehingga Bu Indri itu dengan mudah mampu menyampaikan ide-ide dari permasalahan yang Bu Indri hadapi sendiri. Nah, ya, betul sekali Bu. Tadi menurut pengamatan saya juga itu tadi ya, Bu Yuli memang sudah mampu itu mengembangkan kompetensi yang diinginkan sesuai tujuannya tadi ya, yang ingin ditingkatkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Terlihat tadi ya saat proses coaching, saya juga melihat tadi ya coach sudah sangat nyaman sekali mengeluarkan unek-uneknya ya, dengan ringan sekali berbicara itu secara komunikatif ya. Kemudian selamat nih sekali lagi ya Bu Yuli sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Bu Yuli tadi. Cuma nih saya ada sedikit catatan nih nanti buat Bu Yuli, silakan nanti saja dibaca ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Tapi tadi saya masih ada rasa, mungkin karena baru pertama kali ini ya Bu Ratna, jadi masih ada rasa canggung begitu Bu, bagaimana? Oh seperti itu ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa lebih diingatkan lagi, sering lagi melaksanakan proses coaching itu ya Bu Yuli ya. Nah, untuk selanjutnya nih, jika terjadi lagi ya proses coaching itu kembali, kompetensi apa nih yang nantinya ingin Bu Yuli kembangkan saat melakukan coaching lagi? Sepertinya masih sama Bu, masih tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Karena ini baru pertama kali, jadi saya ingin mengembangkan lebih baik lagi Bu. Iya betul ya Bu Yuli ya. Semoga saja ya nanti kedepannya ya Bu Yuli akan melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi, bisa lebih dengan ringan lagi untuk melakukan proses coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Tetap semangat ya Bu Yuli ya. Terima kasih, hanya Bu. ini yang mungkin bisa saya bantu. Mohon maaf dari saya apabila dalam saya melakukan pengamatan juga banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ya, jika Bu Yuli butuh sesuatu silahkan hubungi saya saja Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Ratna sudah meluangkan waktunya menjadi pengamat kegiatan coaching yang saya lakukan. Sama-sama Bu Yuli. Baik ya, saya juga mohon izin ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ratna, Ibu. Waalaikumsalam Bu Indri. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Bu. syukur, Bagaimana kabarnya Ibu alhamdulillah. juga? Alhamdulillah sehat. Nih siapa ya Bu? Kalau boleh Oh tahu? iya, Iya? perkenalkan Bu, ini teman saya, namanya Bu Yuli Kurniasi. Oh iya. Ini Bu Ratna, ada apa ya kemarin menghubungi saya? Katanya ada yang ingin disampaikan. Oh betul Bu. Iya. Nanti saya akan melaksanakan proses coaching nih Bu sama teman saya ini Bu. Oh Bu iya iya. Yuli gitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Oh iya betul Bu. Ya, saya membutuhkan bantuan Bu Indri nanti untuk melakukan pengamatan ya, atau menjadi observer
saat pelaksanaan coaching yang akan nanti saya lakukan bersama Bu Yuli, seperti itu Bu. Oh iya, jadi Bu Ratna minta saya untuk menjadi observer atau pengamat ya, Betul. ketika Bu Ratna nanti melakukan proses coaching dengan Bu Yuli, betul Iya. sekali Bu. Oh iya Bu Ratna, untuk praktek coaching nanti nih, Bu Ratna sudah siap? Alhamdulillah siap Bu. Iya. Apa saja nih yang sudah disiapkan oleh Bu Ratna? Alhamdulillah ini saya sudah menyiapkan nanti beberapa pertanyaan dalam proses coaching saya nanti dengan menggunakan proses alur tirta Bu, di mana nanti dari alur tirta itu bisa menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab nanti sesuai dengan alur tirta. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa nih yang harus saya nilai dari percakapan coaching nanti Bu Ratna? Yang harus Ibu nilai nanti dari saat nanti kita melakukan proses coaching, jadi Ibu nantinya betul-betul mengamati proses pelaksanaan coaching kami, apakah proses coaching yang kami laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta itu tadi Bu. Oke, baik. Dari alur tirta tersebut, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Ratna kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, dari proses coaching nanti itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu, agar nanti saya dapat melakukan kehadiran penuh terhadap proses coaching nanti, mendengarkan coaching saat menyampaikan masalah-masalahnya. Jadi itu Bu, saya ingin meningkatkan pada proses mendengar aktif itu Bu. Ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Ratna kembangkan nanti adalah menjadi pendengar aktif ya, seperti itu? Betul Iya, Bu. kalau kemudian fokusnya nih Bu, secara fokusnya saya itu harus mengamati, kan harus yang lebih spesifik. Iya. Kira-kira apa nih Bu yang harus diamati? Karena ini saya nanti ingin mengembangkan dari pendengar aktif ya Bu. Nanti Bu Indri bisa melihat, mengamati bagaimana gestur saya, kemudian respon saya ya terhadap coaching, apakah saya bisa menghadirkan kesadaran diri dengan penuh sehingga saya betul-betul bisa menyimak nanti ya apa masalah-masalah yang disampaikan oleh Bu Yuli nanti sebagai coaching itu Bu. Iya, seperti yang sudah Bu Ratna sebutkan tadi ya. Lah, untuk mengetahui indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Ratna capai, nah, saya melihatnya dari apa ini? Nah, nanti untuk indikator ketercapaiannya ya dari tujuan yang saya ingin kembangkan itu tadi Bu, nanti Bu Indri bisa melihat bagaimana ya respon coaching nanti, beliau mampu mengeluarkan unek-unek ya terhadap masalahnya. Saya juga bisa mendengarkan dengan penuh perhatian seperti itu ya Bu, sehingga menjadi pendengar yang aktif yang nantinya saya juga mampu menggali masalah-masalah yang coach hadapi sehingga coach nantinya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu Bu. Iya. Terus kapan ini mau dilaksanakan coachingnya? Nah, kebetulan ini Bu Yuli sudah siap ya. Ya, Bu Yuli sudah siap. Insya Allah langsung bisa kami laksanakan saat ini Bu. Oke, kalau sudah siap silahkan disiapkan sambil saya menyiapkan untuk alat tulisnya ya. Terima kasih Bu Indri. Ya, sama-sama Bu Ratna. Ya, silahkan dilanjut. Baik. Halo Bu Yuli. Halo juga Bu Ratna. Gimana Bu, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu nih dengan saya. Iya Bu, benar sekali. Apa itu Bu? Jadi begini ceritanya Bu, saya kan mengajar kelas 6. Nah di situ saya punya seorang siswa ya. Jadi dia namanya Syafiq. Nah dia itu untuk saat ini sering sekali tidak berangkat sekolah. Nah kalau kata teman-temannya itu setiap kali ada PR dia tidak berangkat Bu. Oh, jadi ini masalahnya Bu Yuli ya? Iya betul. Masalahnya sekali. Bu Yuli itu dengan muridnya yang sering tidak
berangkat. Nah, dengan proses kita bincang-bincang ini, Bu, tujuannya Bu Yuli itu harapannya bagaimana, Bu? Ya, harapannya setelah bincang-bincang kita hari ini, saya itu bisa paling enggak menemukan solusi lah bagaimana supaya anak tersebut itu rajin lagi untuk berangkat ke sekolah. Meskipun ada PR atau tidak ada, tetap dia itu rajin sekolah karena dia kan sekarang sudah kelas 6, Bu. Saya khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya. Jadi dari percakapan kita ini Bu Yuli dapat menyampaikan masalahnya Bu Yuli tadi ya dengan anak yang jarang berangkat ini ya, Bu. Iya, Satu siswanya Bu Yuli ini ya jarang berangkat padahal udah kelas kelas 6 ini 6, ya. iya. Ya, misalnya dari permasalahan yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi nih, posisi Bu Yuli sendiri bagaimana ini di kelas? Saya hanya menjadi guru sekolah, guru kelas saja, Bu. Saya tidak mengerjakan administrasi yang lain. Saya hanya fokus bagaimana mengajar di kelas 6 untuk mempersiapkan diri mereka supaya bisa menghadapi ujian sekolah dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Seperti itu ya. Jadi Bu Yuli memang sudah fokusnya menjadi guru kelas ya di kelas Iya. 6 itu. Nah, dengan menghadapi tadi muridnya Bu Yuli yang jarang berangkat seperti itu ya. Nah, kondisi Bu Yuli saat ini nih kalau kita buat skala nilai ya. Bu Yuli sendiri itu berada di skala berapa itu Bu dari 1 sampai 10? Untuk saat ini saya masih di posisi angka ke-7. Di angka 7 ya. Iya. Harapannya nanti mungkin bisa lebih baik lagi Iya, ya Bu. tentu saja. Saya mengharapkan setelah bincang-bincang hari ini, saya mendapatkan nilai 9 atau bahkan bisa maksimal yaitu 10. Tapi minimal saya ingin mendapatkan nilai 9. Oh, seperti itu ya. Untuk menaikkan level itu tadi kekuatan apa nih yang Bu Yuli miliki? Jadi untuk kekuatan yang sudah saya miliki dalam mengajar kelas 6 itu, saya sudah berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Jadi saya sudah berusaha membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, kemudian proses dan juga berdiferensiasi produk. Jadi saya mengharapkan dengan pembelajaran yang menyenangkan ini, itu semua anak dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dan harapannya nanti untuk hasil ujiannya itu mendapatkan nilai yang maksimal. Luar biasa sekali ya, Bu Yuli sudah menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian sudah menerapkan RPP yang berdiferensiasi sendiri itu ya Bu, Iya. dari diferensiasi konten, proses dan produknya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, apakah ada hambatan tidak Bu dalam melaksanakan proses-proses pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan di kelas itu, Bu? Saya rasa sih tidak ada ya, Bu, untuk hambatannya karena saya melihat anak-anak yang lain itu semuanya belajar dengan senang begitu. Semuanya aktif, kemudian rajin berangkat sekolah. Jadi hanya satu anak ini saja, Bu, yang tidak rajin berangkat sekolah begitu. Oh, seperti itu ya. Berarti masalah utamanya di sini hanya satu anak ini ya, Bu? Iya. Satu anak ini yang tidak rajin untuk berangkat ke sekolah. Iya, kalau teman-temannya bilang itu karena ada PR, Bu, jadi dia tidak mengerjakan, itu alasannya. Oh, seperti itu. Atau bajunya basah belum dicuci begitu. Jadi alasan-alasannya itu yang membuat saya itu merasa pusing begitu karena alasannya seperti kurang masuk akal begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi dari alasan anak ini menurut Bu Yuli itu tidak masuk akal ya. Iya, Bu. Dari Bu Yuli sendiri nih selanjutnya untuk menemukan sebenarnya permasalahan dari anak ini itu apa sih sebetulnya, itu rencana Bu Yuli bagaimana?
Jadi begini Bu, jadi berdasarkan siswa yang ada di kelas 6 yang tetangga dengan anak tersebut itu mengatakan kalau si Syafiq itu tinggalnya sendiri. Oh, namanya Syafiq. Iya Bu. betul. Namanya Syafiq, dia tinggal sendiri karena ayahnya sudah lama meninggal. Kemudian ibunya bekerja di luar kota, sedangkan kakaknya itu juga bekerja di luar kota dan tidak pernah pulang. Jadi dia yang seusianya kelas 6 SD itu tinggal sendiri begitu. Katanya bukan di rumah sendiri juga Bu, dia tinggalnya di kontrakan, masih kontrakan. Sedangkan di lingkungannya itu tidak ada saudaranya, karena kan si Syafiq itu ibunya kan bukan berasal dari daerah kita di daerah Jadi ini. pendatang. Iya, dia itu pendatang karena ibunya menikah dengan ayahnya yang asli orang sini, tapi ayahnya meninggal begitu Bu. Jadi di lingkungan tempat tinggalnya itu benar-benar tidak ada saudaranya begitu. Oh begitu. Jadi kalau menurut penjelasan Bu Yuli itu tadi, sebenarnya anak ini itu kasihan sekali ya Bu. Iya. Dia kan sudah pendatang ya, dia hidup sendiri Sendiri. ditinggal oleh orang tuanya gitu ya. Nah untuk selanjutnya ini untuk mengetahui ya rencana aksi selanjutnya yang akan Bu Yuli lakukan itu bagaimana? Saya itu berencana ingin mendatangi rumahnya dan memastikan apakah benar yang disampaikan oleh teman-temannya di sekolah itu benar atau tidak begitu Bu. Kemudian setelah saya mendatangi rumahnya, melakukan pendekatan dengan anaknya, saya juga akan berusaha menghubungi orang tuanya. Karena kemarin saya sempat menanyakan nomor HP yang bisa dihubungi, yaitu ibunya. Ternyata setelah saya hubungi itu tidak aktif. Tuh. Dia hilang kontak ya Bu? Iya, saya mengharapkan si Syafiq ini menyimpan nomor ibunya. Jadi nanti Bu Yuli juga akan berusaha untuk mencari tahu ya kontak nomor dari orang tuanya Syafiq ini ya. Iya, benar sekali. Mendatangi ke rumahnya Syafiq. Iya. Nah untuk selanjutnya nih, ketika Bu Yuli nanti datang ke rumahnya Syafiq itu rencananya apakah Bu Yuli akan datang sendiri? Tidak Bu, saya akan berencana meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk Jadi minta menemani bantuan ya Bu. saya datang ke sana untuk meyakinkan begitu dan membantu saya mungkin nanti dalam penyelesaian masalah ini Bu. Jadi Bu Yuli nanti akan meminta bantuan juga dari Ibu Kepala Kepala Sekolah Iya. untuk bisa hadir ikut ya mendatangi Iya. rumahnya si Syafiq ini ya. Iya. Supaya lebih biar tahu ya sebenarnya sih masalah apa yang membuat Syafiq ini kok tidak mau berangkat terkadang ya Bu Iya, ya. betul sekali. Jadi apakah Syafiq ini betul-betul memang karena tidak ada PR dia tidak mau berangkat atau mungkin hal-hal yang lain ya Bu Iya, ya. benar sekali. Oh jadi untuk komitmen selanjutnya nih Bu, seperti apa nih Bu supaya Syafiq ini biar mau berangkat seperti itu? Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada Syafiq tentang keyakinan kelas yang pernah dulu dibuatnya. Jadi dengan mengingat keyakinan yang kelas yang telah dibuatnya bersama-sama dulu, Syafiq menjadi sadar diri begitulah Bu. Tidak berangkatnya itu benar-benar dari hatinya karena sekolah itu benar-benar penting. Jadi tidak hanya sekedar berangkat saja, tidak ada beban sama sekali atau bagaimana begitu. Jadi benar-benar bahwa Syafiq itu butuh untuk sekolah begitu Bu, sadar diri begitulah Bu. Oh seperti itu ya. Jadi Bu Yuli akan mengingatkan kembali ya komitmen keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat di kelas itu ya Bu,
supaya punya kesadaran ini si Safik ya Bu. Iya, jadi tidak harus disuruh-suruh untuk berangkat sekolah Oh, begitu. iya, betul. Nah, kira-kira kapan ini Bu Yuli akan melaksanakan berkunjung ke rumahnya Safik? Oh, rencananya besok pagi Bu, karena kebetulan besok pagi kan saya ada pelajaran yang kosong, jadi saya akan segera ke sana besok dengan ibu kepala sekolah. Seperti itu ya. Iya. Semoga saja rencananya segera terwujud ya Bu, sehingga Bu Yuli nanti bisa langsung mengetahui, memberikan motivasi ya kepada murid dari Bu Yuli itu tadi ya Bu Yuli. Ya, amin Bu, terima kasih. Bagaimana Bu Yuli sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu, jadi rencananya untuk solusi yang saya hadapi itu saya akan datang ke rumah Safik dengan ditemani oleh ibu kepala sekolah, kemudian menanyakan apakah benar yang disampaikan oleh teman-temannya itu sesuai atau tidak. Setelah itu saya juga akan menghubungi orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya jauh, jadi saya juga akan melakukan pendekatan ya, bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai orang tuanya. Karena mungkin kan dia jauh dari orang tuanya, kasih sayangnya juga saya rasa kurang ya Bu. Jadi selain sebagai guru, sebagai orang tua, dan juga nanti saya akan berperan sebagai temannya Safik, supaya dia itu dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di yang Safik hadapi begitu. Luar biasa sekali Bu Yuli ya. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga permasalahan dari muridnya Bu Yuli yang tidak mau berangkat ini segera terselesaikan. Dengan tadi Bu Yuli ingin menjadi berperan sebagai orang tua ya, sekaligus teman. Mudah-mudahan anak ini tambah semangat ya, Iya, sehingga nanti bisa dengan sadar diri dia itu selalu ingin berangkat ke sekolah. Begitu ya Bu Yuli ya. Iya Bu. Sudah lega sekarang Bu? Alhamdulillah sudah lebih baik dari yang kemarin. Oke, seperti itu ya Bu. Terima kasih. Ini waktunya. Sama-sama Sepertinya Bu. ini sudah ada di penghujung ya. Jadi Bu Yuli sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Yuli hadapi. Mudah-mudahan ke depan anak ini sudah semangat ya, Iya, semangat Bu. Terima belajar kasih. dengan kesadaran dirinya. Ya Bu, mungkin hanya itu saja karena saya masih ada kepentingan yang lain. Mohon untuk pergi terlebih dahulu ya Bu. Ya, sama-sama Bu Yuli. Terima kasih juga sudah Ya. meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Bu. Ya, sama-sama sehat-sehat selalu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ratna ya. Kalau boleh saya nilai nih Bu, dari 1 sampai 10 saya udah dapat nilai, Bu Ratna udah dapat nilai 10 nih. Jangan gitu Bu, masa Bu Indri. Enggak, masalahnya gini Bu. Tadi kan Bu Ratna sudah melakukan coaching ya, yang dilaksanakan dengan Bu Yuli ya. Nah, tadi setelah saya amati sudah sangat berjalan dengan baik. Jadi dari indikator keberhasilan yang ingin Bu Ratna capai, menurut saya itu sudah luar biasa Bu, sudah bagus sekali. Bagaimana perasaan Bu Ratna sekarang? Ya, alhamdulillah sih Bu ya. Tadi saya juga merasa lega, merasa semuanya sudah mengalir begitu alaminya ya Bu. Kemudian Bu Yuli sendiri sudah mampu mengeluarkan unek-uneknya, masalahnya ya. Dan saya itu dapat mendengarkan ya secara penuh sebagai pendengar aktif, sehingga saya sendiri mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menggali masalah yang dihadapi Bu Yuli tadi sebagai coach, sehingga dari Bu Yuli sendiri sudah bisa keluar tuh ide-ide ya, ide-ide sendiri yang sebagai solusi dari permasalahan Bu Yuli itu sendiri Bu. Iya, memang tadi pengamatan saya juga seperti itu ya. Bu Ratna tadi itu sudah mampu mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Tadi yaitu ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Dari saya melihat tadi Bu Ratna juga sudah mendengar dengan penuh rasa ya. Kemudian komunikatif juga, sehingga Bu Yuli tadi sebagai coach itu mampu terbuka, mengeluarkan unek-uneknya dan berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Yuli hadapi ya.
Cuma ini Bu Ratna, mohon maaf ya, ini saya ada catatan sedikit ya. Nanti ini bisa dibaca oleh Bu Ratna ya. Oke, terima kasih Bu Kemudian Indri. untuk selanjutnya nih Bu Ratna, ketika nanti Bu Ratna akan melakukan coaching lagi, kira-kira ada kompetensi yang perlu dikembangkan lagi nggak Bu Ratna? Oh iya Bu Indri, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya semuanya atas Iya. ini catatan dari pengamatan Ibu ya. Saya terima kasih banyak. Nantinya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Dan untuk proses coaching yang selanjutnya yang ingin saya tingkatkan itu tentunya dengan menggali pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi walaupun tadi terlihatnya seperti Bu Indri bilang katanya sudah bagus ya, saya merasa ya mudah-mudahan nanti proses coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi, lebih mahir lagi, bisa meningkatkan kompetensi lagi. Yang fokusnya itu tadi ke pertanyaan yang lebih berbobot tadi Bu. Jadi karena untuk menurut saya dengan menggali pertanyaan lebih berbobot itu mampu nantinya menggali masalah dan menemukan ide-ide dari si coach itu sendiri itu Bu yang. Ya, baik. Saya tunggu kabar baik selanjutnya ya, Bu Ratna. Semoga juga kedepannya sukses selalu ya. Nanti Amin. menjadi coaching yang handal, yang baik ya. Amin. Sehingga ketika ada yang meminta coaching dengan Bu Ratna, si coaching juga sangat enjoy, terbuka, dan menemukan solusinya sendiri. Amin, amin. Terima kasih banyak ini Ya, sekali lagi Bu atas sama-sama. waktunya Iya, Bu mau Ratna mengamati juga. proses coaching yang saya lakukan bersama Iya, Bu Yuli. sukses juga buat Bu Ratna ya. Amin, sama-sama Iya. Bu. Ini saya mohon pamit ya karena saya ada acara selanjutnya ya. Ya, monggo Bu Ratna dilanjut kegiatannya ya. Oke, terima kasih Bu Iya, Indri. sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Hati-hati di Iya. jalan.